Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak D. Togo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya kepada Pak D. Togo tentang berusaha. Saya ini kenapa setiap berusaha, bekerja itu kok males sekali. Walaupun saya ini sudah diberikan kisi-kisi, semangat, dan metode-metode agar tidak menjadi malas. Tapi nggak tahu kenapa setiap saya mau bekerja ataupun dalam bekerja itu perasaan malas selalu hadir dan itu membuat saya menjadi malas sekali. Gitu Pak D, itu gimana itu Pak D penyelesaiannya untuk saya biar tidak menjadi orang yang malas. Ngoten nggih Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok malas-malasan nih emangnya sampean dilahirkan dari konglomerat bangsawan yang berkecukupan atau gimana? Biasanya orang malas itu duitnya udah banyak. Ya itu anehnya saya Pak D. Itu saya ini dari golongan yang biasa. Biasa saja. Bahkan saya ini bapak juga tidak ada sejak kecil. Tapi kenapa saya sendiri ini saya merasakan kok malasnya itu terlalu banget gitu loh Pak D. Gimana nih Pak D ini biar saya ini ke depannya bisa lebih bersemangat membara lagi dan bekerja. Intinya saya tidak bermalas-malasan dalam berusaha dalam hal apapun Pak D. Baik, ya. Kita berbicara tentang ini, kita harus juga menggunakan pedoman Al-Quran ya. Karena orang Islam itu yang dipakai pedoman tidak lain adalah Al-Quran ya. Ya Pak D. Dan juga bisa Al-Hadis. Tapi kali ini saya akan membahas di sebuah Al-Quran. Langsung tak baca terjemahannya saja ya. Nanti kalau tak baca Ya, huruf Arabnya takutnya nanti nggak pas ya toh. ya Pak Itu D. karena saya bukan ahli baca Quran soalnya ya. Ya. Nah, ini di surat Al-Lail ya. Al-Lail itu di surat 92 ayatnya 1 sampai 7 yang diterjemahkan demi malam saat menutupi terangnya siang dan siang tatkala terang benderang dan penciptaan laki-laki dan perempuan sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik dalam kurung surga ya, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Itu janji Allah ya. Jadi jelas di sini diterangkan ya. Itu segala sesuatunya yang penting kita itu berusaha atau berikhtiar ya. Pokoknya jangan khawatir. Apakah kamu itu dari keluarga biasa, seorang yang terlahir di desa, orang yang menghabiskan waktunya di golong-golong jembatan, atau bahkan dibesarkan di lingkungan tempat pelacuran, atau kamu sebagai makhluk Tuhan itu sama ya. Jadi memiliki hak yang sama dalam menerima beragam bentuk pengetahuan, pengetahuan dari Tuhan itu tadi. Tak peduli siapa orang tua Anda, ya orang tua kamu ya, apakah mereka tukang becak, tukang sayur, tukang sol sepatu, tukang ojek, ya, dan juga tukang cukur, tukang pijet, bahkan pemulung, pencuri, penjamret, atau bahkan germo sekalipun ya, maupun pelacur sekalipun. Jadi kamu sebagai makhluk Tuhan memiliki kesempatan yang sama guna mempelajari setiap keilmuan yang telah diturunkan Tuhan. Jadi intinya kita harus banyak belajar dengan keilmuan supaya tidak terjadi kemalasan. Gimana? Sudah paham belum? Paham Pak D. Tapi ini saya kurang mantap. Apakah ada amalan-amalan tertentu agar kemalasan ini bisa laun lambat laun bisa terkikis atau ada jikir-jikir tentu Pak D. Baik, saya bercerita dulu ya. Jadi jangan Hmm. bersedih ya. Intinya jangan bersedih dulu. Oke. Jangan takut.
apalagi minder ya jika terhadap dengan orang-orang bangsawan, kaum priayi, para cendekiawan atau bahkan seorang wali sekalipun ya, Ya, kamu itu dan mereka kedudukannya sama di hadapan Tuhan dalam rangka menjalankan pengabdian sebagai manusia. Benar memang bahwa bahwa si buah ya, si buah maksudnya buah ya, buah jika jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu kan peribahasa orang-orang terdahulu ya. ya, Tapi kan kebanyakan salah pemahaman ya. Kalau buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, nanti sepengertian orang umum itu nanti gelagat sifatnya, berarti orang tuanya juga juga dulu seorang pemalas. Padahal nggak seperti itu ya. Ya seperti itu gitu ya. ya, nggak seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan sebuah peribahasa, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya, itu memang jelas, tapi berbeda dengan terjatuhnya, dijatuhkan, diambil maupun dilempar. Kalau Anda ingin menjadi buah yang jatuh sendiri, caranya jelas. Anda cukup menjadi buah yang busuk, buah yang tidak menarik, buah yang pahit, buah yang tanggung, pokoknya buah yang saat orang lain melihat mereka tidak memiliki hasrat untuk memakannya ya. Memakai. Nah, lain kalau Anda memilih menjadi buah yang memiliki kualitas tinggi, bisa-bisa Anda akan dijaga, dirawat maupun dipelihara supaya tidak jatuh agar kelak mereka yang melihat Anda bisa menikmati lezatnya rasa yang terkandung dalam diri Anda. Meski terkadang ada juga harus berhadapan dengan tangan-tangan jahil yang mencoba mengambil Anda dengan paksa. Gitu loh. Jadi ringkasnya di sini saya bercerita berbagi pengalaman perihal cara menjadi buah yang berkualitas tinggi. Ya, meski buah yang saya jadikan contoh ini tadi, ya sangat-sangat jauh dari kualitas yang dialami oleh kita sebagai manusia ya. Tapi mulailah dari hal yang kecil dulu. Udah paham belum dari hal yang terkecil? Iya Pak D, berarti ini intinya saya tidak boleh bersedih, harus apa bersemangat. Berarti ini tetap menyugesti diri biar kita itu semakin semangat gitu ya Pak D, intinya. Iya, betul sekali. Jadi kita harus memulai dari hal yang terkecil dulu, ya. Kecil tentu saja kebalikannya dari besar, sebagaimana sederhananya kebalikan dari mewah. Memulai sesuatu dari yang kecil adalah melakukan hal-hal yang kurang diperhatikan oleh kebanyakan orang loh, ya. Ya. Atau melakukan sesuatu yang terkesan sepele dalam pandangan orang lain. Contoh ya, menjaga kesehatan misalnya, untuk menjaga kesehatan Anda tidak harus datang ke klinik atau memanggil dokter guna menjaga kesehatan Anda. Anda bisa mengondisikan diri agar tetap sehat dengan menjalani pola hidup bersih, membuang sampah pada tempatnya, menyapu lantai rumah, memperhatikan pola makan, olahraga yang cukup dan lain sebagainya. Perihal ini Anda jangan terus berkata sakit atau sehat. Tuhanlah yang menentukan, bukan kita. Jika demikian, anggapan Anda mengapa Anda harus makan jika mati dan hidup juga Tuhan yang menentukan ya. Ya. Tidak ada jaminan jika orang makan tiap hari ia bisa hidup dalam sehari. Begitu juga sebaliknya, tidak ada yang bisa memastikan kalau orang tidak makan ia akan mati 1 jam kemudian. Nah, bagaimana itu? Paham nggak? Paham Pak D. Nah, begitu pula dengan belajar untuk mengasah kecerdasan, Anda menaikkan tingkat kejeniusan Anda harus memulainya dari sesuatu yang kecil atau sesuatu yang sederhana. Contoh ya, selembar koran misalnya bisa jadi ia tidak berguna bagi orang lain, paling hanya untuk bungkus ya, berarti contohnya bungkus kacang rebus atau nasi kucing. Namun jika Anda mampu memahami bahwa pengetahuan Tuhan itu tidak berbatas, maka selembar koran itu tadi
menjadi sebuah apa? Sebuah keilmuan atau pencerahan ya. Ya. Seperti itu. Jadi menjadi sesuatu yang berkualitas tinggi ketimbang puluhan buku yang ada di rak-rak buku Anda. Cobalah belajar untuk tidak menilai sesuatu dari bentuknya, bodinya, tingginya, pendeknya, maupun warnanya. Nilailah sesuatu dari isi yang terkandung di dalamnya. Amati kualitas bukan kuantitasnya. Bukankah kita sepakat jika selembar uang 100.000 rupiah itu lebih tinggi nilainya ketimbang 50 lembar uang seribuan? Dan inilah kehidupan kita, hanya mau melakukan sesuatu yang mendatangkan banyak tepuk tangan, pujian, sanjungan, penghargaan, dan yang tidak bisa dilupakan ya, uang yang Maha Esa. Nah, ini bukan berarti kita tidak membutuhkannya, kita tetap butuh pada taraf-taraf tertentu. Namun sesuatu yang bersifat sunyi sendiri, sepi, cenderung kita tinggalkan, bahkan sengaja kita lupakan. Maka kita harus mengetahui bahwa sesuatu yang kita anggap sunyi, sebenarnya di dalam kesunyian itu keterbatasan pengetahuan Tuhan yang diajarkan pada kita, ya, yang berani mengacuhkan beragam bentuk tepuk tangan, pujian, sanjungan, dan uang. Tetaplah tekun dan serius intinya ya. Jadi seberat apapun jalan yang akan Anda lalui, sesulit apapun masalah yang Anda hadapi, tetaplah tekun dan serius dalam menjalaninya. Pahamilah bahwa tidak ada jalan yang sulit, tidak ada masalah yang rumit. Kesulitan dan kerumitan adalah produk kemalasan diri kita sendiri. Nah, jadi jelas ya, kita yang malas, nah, berusaha, ya kita yang malas berusaha, kita yang malas bekerja, kita yang malas belajar, kita yang malas memahami, kita yang malas mencoba, dan kita tidak malas untuk melawan kemalasan itu sendiri. Sudah dimengerti belum? Iya Pak D, saya sudah mengerti sekali. Intinya kita harus terus bergerak, memberanikan diri, dan menghargai hal-hal yang kecil-kecil ataupun yang sepele-sepele gitu ya Pak D. Ya, benar, betul sekali. Ya, seperti itu. Nah, ini tak kasih contoh lagi ya, biar tambah jelas ya. Ya, Kalau kita tidak bisa naik sepeda, bukan berarti sepedanya yang sulit untuk kita naiki. Kita sendirilah yang tidak mau mencoba untuk belajar menaikinya. Kalau kita teramat sulit mencerna dan memahami rumus matematika maupun fisika, bukan berarti matematika dan fisikanya yang tidak mau dipelajari. Kitalah yang terkadang malas untuk mencoba berlatih mempraktekannya. Begitu pula dengan pengetahuan yang lain. Kalau kita merasa sulit memahami buku yang kita baca, bukan berarti redaksi bukunya yang jelek atau kata-katanya yang memang sulit dipahami. Meski terkadang hal itu juga menjadi sebab sulitnya kita memahami. Mengapa terkadang teks buku sulit dipahami? Kenapa? Karena kita masih terjebak oleh redaksi yang ada di dalamnya. Kita menganggap bahwa yang tertulis di buku itulah yang harus dibaca. Kita takut untuk membuka celah pilihan ya, bahwa apapun bentuk redaksi yang ada di dalam buku, kata-kata memiliki kemerdekaan untuk menentukan maknanya sendiri. Seperti itu. Jadi jelas ya. Jadi di sini kita tergantung dari diri kita sendiri. Sudah mengerti belum? ngerti Pak D. Lalu apa lagi yang ditanyakan? Ya, untuk saat ini cukup Pak D. Mungkin teman-teman yang lain Pak D. Ada yang lain? Sudah mengerti semua? Ya, kalau sudah mengerti semua, jadi kita untuk lebih mudahnya kita bisa perhatikan rumusan singkat ya. Tak kasih contoh ya. 5 hal ya. Yang pertama, belajarlah untuk membiasakan diri melakukan sesuatu yang dianggap sepele ya oleh orang lain ya. Yang kedua, meski dianggap sepele oleh orang lain, tekuni dan seriusilah hal tersebut. Yang ketiga, setelah Anda mendapati apa yang ingin Anda ketahui dan pahami, belajarlah untuk berbagi pengetahuan dan bertukar pikiran dengan yang lain ya. Yang keempat,
Kendati masih belum memahami dan mengetahui, jangan mengeluh, tetaplah tersenyum dan teruslah membaca. Ya toh? Oke. Yang kelima, yang terpenting bukanlah seberapa banyak buku yang sudah Anda baca maupun seberapa luasnya pengetahuan Anda, melainkan seberapa seriusnya Anda dalam mempelajarinya. Yang penting usahanya, bukan hasilnya. Paham? Paham. Nah, ini babakan keduniaan, tapi nanti kita olah menjadi sebuah kerohanian. Ibadah pun seperti itu, harus kita terapkan Ya, seperti waktu kita menata dunia ya. ya, oke. Jadi dunia ditata, akhirat dituju. Sudah pada paham semuanya? Paham. Ya, sekian dulu. Terima kasih atas kunjungannya dan pertanyaannya. Semoga menjadikan sebuah pencerahan bagi kita semua. Terima kasih. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.